Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial dari pertanyaan subscriber yang ada di channel saya yang satunya, yaitu channel Agus Bintarto. Nah, pada pertanyaan yang ada di sana, yaitu pada pertanyaan membuat notifikasi pesan WhatsApp di Google Form dengan API Gateway bablas.com. Nah, di sini Mas Ahmad Taufik ini menanyakan, ini intinya adalah bagaimana membuat notifikasi ke dua tujuan. Jadi yang pertama itu ketika, kalau saya tangkap dari pertanyaan ini adalah ketika ada tamu yang datang itu mengisi form, kemudian si tamu itu mendapatkan notifikasi terima kasih setelah berkunjung ke kantor kami. Kemudian di sisi lain itu ketika bersamaan tamu mengisi form, itu di adminnya atau petugasnya akan juga menerima notifikasi juga. Jadi secara bersamaan ada dua pengiriman pesan, yaitu ke tamu sebagai ucapan terima kasih telah berkunjung dan ke operator bahwa ada tamu, mohon segera dilayani. Oke, dari pertanyaan Mas Ahmad Taufik ini akan saya jawab, tetapi saya jawab di channel Adiza channel ya, karena ini yang channel saya Agus Bintarto itu lebih cenderung ke ini ya, ke vlog ya, dan yang satunya ke tutorial. Nanti semua tutorial akan saya sampaikan di Adiza channel. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan ilustrasikan seperti ini. Jadi dari pertanyaan tadi, ketika mengisi form ini kemudian tamu ini mendapat notifikasi dan juga petugasnya admin mendapat notifikasi. Jadi sepertinya notifikasi yang diinginkan dua arah. Nah, ini bagaimana triknya? Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, kita hanya menambah function teman-teman sekalian. Kita ilustrasikan teman-teman di sini ya. Saya sudah membuat contoh. Di sini buku tamu, saya istilahkan buku tamu ya. Jadi ini buku tamu ini ada nama, ada instansi yang nama instansinya, kemudian keperluannya apa, kemudian tujuan kemana, kemudian nomor HP atau nomor WhatsApp yang diinginkan. Dari sini kita akan membuat respon ya. Responnya seperti tutorial saya sebelumnya ya. Ini saya hapus dulu contohnya ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini ada nama, nomor HP, keperluan, instansi, tujuan. Dari sini nanti parameter ini akan kita gunakan untuk nilai yang akan kita kirimkan ke server WhatsApp ya, sehingga nanti akan dikirimkan notifikasi ke nomor-nomor yang bersangkutan. Nah, ini di dalam project kita seperti tutorial sebelumnya yang di alat, kemudian di editor script. Nah, ini nanti kemudian muncul ini ya, muncul ini aksesnya biar sama, muncul ini. Nah, di sini kemarin kan ketika hanya notifikasi satu arah, fungsinya hanya satu ya teman-teman, jadi hanya satu sini, hanya bablas ini diperuntukkan untuk yang isi form ya, yang isi form. Nah, untuk mengirim kembali ke satu nomor lagi, kita memerlukan function satu lagi. Ini kita buatkan. Nah, di sini caranya sama sebenarnya. Jadi kita tinggal copy yang lama ini, kita copy, kita taruh di bawah ya. Kemudian namanya kita ganti. Ini saya ganti notif admin ya. Nah, notif admin ini fungsinya yang kedua, function kedua ini untuk mengirim ke admin. Kalau yang function pertama ini untuk mengirim ke user yang mengisi form tersebut. Nah, ini ucapan terima kasih ya. Nah, teman-teman, nanti skripnya akan saya taruh di deskripsi ya. Nanti silahkan dimodifikasi. Untuk mengambil nilai ini sama ya teman-teman, perlu diperhatikan bahwa name values ini, nama, nomor HP, keperluan, instansi, tujuan. Nah, ini harus persis, sekali lagi ya, harus persis dengan spreadsheet nama di kolom ini. Nah, harus persis, misalnya ada spasi juga harus dikasih spasi, kalau tidak spasi ya tidak spasi. Jadi harus persis antara kolom-kolom ini dengan yang ada di kanan ini teman-teman. Nah, nomor HP, nah ini
instansi, harus sama. Tetapi kalau variabel ini adalah nama yang kita berikan saja, jadi bisa bervariasi untuk variabelnya. Kalau yang di kanan ini harus sama persis dengan spreadsheet, kolom di spreadsheetnya. Oke, itu yang perlu dicatat. Kemudian ini saya akan menambahkan variabel ini, variabel tetap. Kenapa variabel ini tetap? Karena variabel tetap ini adalah variabel yang diisi dengan nama admin atau HP admin yang akan terkirimi ya. Jadi admin, nomor admin ini yang perlu dicatat ini. Jadi nanti inilah yang akan terkirimi kedua, artinya pesan kedua nanti akan masuk ke sini dengan variabel ini. Ini kita kasih nilai langsung, jadi di sini tidak lewat form ya. Jadi siapa petugasnya langsung kita isi aja. Kemudian nomornya HP petugas harus langsung kita isi di sini. Nah, ini namanya kita kasih variabel HP admin dan nama admin. Kemudian untuk yang lainnya sama, kita hanya menambah ini. Kemudian variabel ini hanya kita gunakan untuk keperluan nanti di berita ini ya. Kita ambil nilainya, masukkan ke sini. Kemudian untuk token sama, ini URL sama ya. Kemudian nah ini yang perlu ini teman-teman. Di sini teman-teman. Punnya ini kita mengambil HP admin ini. Jadi ketika ada aksi mengisi form, ada pengiriman ke user yang pertama ini ya dengan function bablas, yang kedua notif ke admin dengan nomor HP admin. Nah, nomor HP admin ambilnya dari sini. Ini harus kita isi manual ya, bukan dari form. Nomor HP-nya ini. Nah, kemudian beritanya ini modifikasi teman-teman sekalian. Nah, ini beritanya tinggal kita masukkan nilainya, misalnya kepada admin, nama admin karena variabelnya nama adminnya ini ya. Ada tamu atas namanya ini, ambil nama. Kemudian instansinya kita ambil nilainya. Jangan lupa ya, petik tanda plus terus nama variabel, nah, diapit ya. Kalau bintang ini untuk mempertebal ya nanti hasilnya di WhatsApp. Dengan keperluan, ambil nilai keperluan, tujuannya gitu ya. Sama persis ya di sini teman-teman. Jadi hanya memodifikasi, menambahkan function ini teman-teman untuk mengirim ke beberapa nomor sekaligus. Misalnya teman-teman mau mengirim lagi ke nomor lagi berbeda, teman-teman terpaksa harus membuat lagi di sini. Copy, kemudian di bawahnya, terus kemudian nama adminnya tambah lagi, misalnya 2 orang ya, nanti di function lainnya itu diganti nomor sama namanya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman untuk skripnya ya. Jangan lupa ini baru skripnya. Nah, kemudian kita membuat trigger, jangan lupa ya. Jadi setiap ada coding di sini itu kita harus men-trigger functionnya ini agar berjalan ya. Caranya kita akan memberikan trigger di sini. Kita tambahkan trigger ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat ya trigger. Ini nambah triggernya gampang teman-teman. Jadi seperti tutorial sebelumnya, yang pertama tadi kan wablas ini ya. Wablas ini untuk men-trigger ke ini, ke wablas ini. Jadi ketika di submit, dia men-trigger ini mengirim pesan. Yang kedua ini kita harus membuat lagi, karena saya ini sudah membuat ya. Nah, caranya seperti ini teman. Tambah pemicu. Kemudian kita memilih function. Nanti dari sini bablas kan sudah dijalankan, sekarang notif admin belum. Nah, ini berarti kita memilih yang notif admin ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini function itu dijalankan ketika apa gitu ya. Ketika function itu ketika saat mengisi formulir. Nah, berarti kita pilih yang ini teman-teman. Oke, kemudian kita simpan. Nah, nanti hasilnya di sini. Nah, ini teman-teman. Notif admin saat mengisi formulir, simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, itu nanti teman-teman langsung bisa menggunakan script ini ya. Langsung kita coba ya teman-teman. Kita akan mencoba mengisi di form ya. Kemudian saya akan ini kan nomor saya yang 1 ya. Ini kemudian ini nanti yang saya sebagai user pakai nomor saya satunya lagi. Saya akan tunjukkan di nomor senternya. Nih, nomor senternya ini di HP ya. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini di sini teman-teman nanti akan bisa melihat. Ini kan saya hapus settingnya. Nanti dia akan mengirim kedua nomor teman-teman.
Seperti ini misalnya, kita coba. Ini saya sebagai tamu yang mengisi buku tamu misalnya. Nama saya Budi misalnya. Budi Waloyo misalnya. Kemudian instansinya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta misalnya. Keperluan konsultasi kerjasama pelatihan misalnya. Kemudian tujuannya seksi FPMP misalnya. Nah, ini nama, instansi, keperluan, tujuan, dan nomor WhatsApp-nya. Misalnya nomor WhatsApp saya ya 081 1903756. Nah, ini sudah terisi ya. Ketika ini saya kirim, ini berarti nanti akan ada notifikasi saya sebagai tamu ke 081 ini. Dan yang kedua adalah ke adminnya ini, nomornya adalah yang ini. Jadi nanti akan terkirim ke sini dan terkirim ke nomor ini. Oke, kita coba teman-teman. Oke, ini sudah mengisi ya. Nanti kita tunggu di sini. Nanti akan ada notifikasi ke dua arah ya, dua arah. Artinya ke apa namanya? Nah, ini yang satu. Nah, ini dua arah ya. Ini ada dua arah. Yang satu ke Budi Waluyo sebagai tamu, yang kedua admin, kepada admin Sinta Rahayu SPD ya. Saya contohkan saja. Ini yang ke saya itu beritanya seperti ini. Yang terhormat Bapak atau Budi Waluyo, terima kasih telah berkunjung ke kantor kami. Ini sesuai dengan berita yang kita buat di function ini satu nih ya. Kemudian yang kedua itu pesan yang ke admin. Nah, ini ya ke admin. Nanti admin menerima ini sesuai dengan berita yang ada di function notif admin yang di sini ya. Nah, ini beritanya isinya ini. Ini nomornya sesuai dengan ini, namanya sesuai dengan ini. Jadi Sinta Rahayu SPD, ada tamu atas nama Budi Waluyo dari kantor Dinas Pendidikan Kota dengan keperluan konsultasi kerjasama pelatihan kepada seksi FPMP. Dimohon segera melayani. Terima kasih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk memodifikasinya seperti ini. Silahkan nanti skripnya akan saya taruh di deskripsi. Nanti silahkan dimodifikasi. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan di komentar. Nanti ada trik-trik lain selain ini ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk channelnya saya pindah ke Andisa Channel ya untuk tutorial biar lebih fokus, dan saya juga membuatnya tidak terlalu biar subscribe-nya itu tidak bingung ya, yang satu ngevlog yang satu tutorial, itu biar khusus. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini ya untuk mengatasi pengiriman kedua arah. Gitu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.